Baik, terima kasih penjelasannya dari Ketua BKM kita, Bapak Muammar. Cukup berapi-api ya yang disampaikan dan cukup banyak. Sampai-sampai saya nggak sempat menulis kesimpulannya itu seperti apa gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah dicapai dan apa yang akan dicapai nanti insya Allah berjalan. Baik, selanjutnya pertanyaan kepada Pak Haji. Pertanyaan selanjutnya Pak Haji, banyak masjid yang saat ini masih fokus pada kegiatan rutinitas ibadah saja. Apa langkah praktisnya nih Pak Haji, agar masjid juga dapat menggerakkan kegiatan sosial ekonomi dan pendidikan umat? Itu pertanyaannya Pak Haji. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Memang saat ini kalau kita lihat ya, masih banyak sekali masjid yang fokus hanya membidirkan masjidnya untuk beribadah, sholat dan mengaji saja. Jadi kebanyakan BKM itu yang dia lakukan selama ini yang penting AC dingin, masjid bersih, ada imam, hidup lampu bagus, udah selesai. Sambil tidur itu saja, dan hari-hari seperti itu tidak terbuka mindsetnya bagaimana untuk bisa menghidupkan agar masjid itu bisa lebih dari itu. Padahal seperti yang saya katakan di awal bahwa Rasul itu melakukan masjid itu bukan untuk tempat sholat saja. Dia harus bisa membicarakan tentang permasalahan, segala masalah umat dibicarakan di masjid ya. Jadi itulah kondisi yang terjadi. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua BKM itu saya sangat mendukung, dan apa yang kita harapkan itu sudah dibicarakan, sudah dipersiapkan oleh BKM Baitur Rahman. Nah, mungkin tambahan ya bagi Baitur Rahman atau bagi BKM-BKM yang lain dalam mewujudkan bagaimana supaya masjid itu bisa menjadi pusat peradaban umat muslim, bagaimana kita bisa mensejahterakan jemaah kita. Pertama, pengurus masjid harus bisa memetakan kondisi jemaah itu sendiri ya. Masjid harus tahu siapa jemaahnya, bagaimana ekonomi jemaahnya, bagaimana suasana yang ada di lingkungan kita. Jadi masjid bisa bekerja sama dengan kepala lingkungan paling tidak, atau kepada ibu-ibu peruritan, kerjasama dengan mereka, minta data. Mana sih data di lingkungan kita yang kita anggap bisa menjadi donatur? Mana data di lingkungan kita yang kita kategorikan dia orang miskin, ya, atau dia merupakan anak yatim, atau bisa jadi dia orang yang tidak punya pekerjaan, ya, sehingga itu merupakan kesulitan bagi kita yang merupakan harus jadi tanggung jawab BKM. Jadi BKM jangan merasa nyaman kalau sudah jalan masjid rutinitas dia sudah berhasil, tidak seperti itu. Dia harus bisa memperhatikan jemaahnya supaya jemaahnya itu ikut merasa memiliki masjid, dan jemaahnya itu juga merasa diperhatikan oleh BKM. Kalau sudah seperti itu kita bisa identifikasi, saya yakin donatur-donatur yang kita data tadi itu akan memberi perhatian kepada kita. Apa yang kita minta dia akan bantu. Karena apa? Apa yang kita berikan sesuai dengan harapan dia. Ya, jadi daya yang diberikan itu tidak sia-sia. Ya, jadi itu yang paling penting, petakan. Kemudian dari hasil yang sudah kita petakan, kita jadikan program-program unggulan. Ya, kita sudah data mana kelompok jemaah yang kelompok donatur, mana fakir miskin, mana yang menganggur, mana yang tidak, yang putus sekolah, mana yang orang yang tidak mampu bayar berobat, itu kita petakan. Dari situlah baru kita benarkan buat program. Program dari data itu kita bikin program ekonomi. Misalnya ada istilahnya usaha-usaha UKM yang butuh dana, ya, dia nggak punya modal, kita harus bantu. Dengan catatan dana itu kita putar dari bantuan donatur. Kemudian dana sosial, kita lihat lagi ada jemaah kita yang putus sekolah, atau ada anaknya yang sakit tidak sanggup diobatin karena biayanya cukup besar. Itu kita perhatikan juga. Jadi kalau sudah berfungsi semua kegiatan seperti, berarti masjid kita sudah menjadi pusat peradaban umat muslim. Ya, itulah cita-cita harapan kita. Amin, makanya kami dari Forum Silaturahim terus berharap kepada semua masjid, kreatiflah BKM-nya. Cobalah buka wawasannya. Jangan merasa puas dengan yang ada selama ini, tapi terus berbuat terbaik agar keberadaan masjid itu bisa dirasakan manfaatnya oleh jemaah. Ya, itu Pak. Terima kasih. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir pada Ketua BKM. Pertanyaannya adalah apa tantangan terbesar dalam menggerakkan partisipasi jemaah dan bagaimana BKM mengatasinya?
Kemudian bagaimana peran Bait Kopi yang ada di belakang kita ini dalam memperkuat ukhuwah dan pemberdayaan jamaah. Terus kemudian, dan jika jemaah ingin terlibat aktif, dari mana mereka bisa mulai dan program apa yang paling membutuhkan dukungan saat ini? Mungkin itu. Baik, makasih Bang Zikri pertanyaannya. Dan yang terakhir saya akan jawab sedetail, sesederhana mungkin. Tantangan. Saya ingin mengutip sebenarnya dari apa yang disampaikan orang tua kita tadi, Bapak Haji Junidi. Pemetaan ini menjadi tantangan sebagai kita. Karena kita menjalankan program-program di Baitur Rahman ini, alhamdulillah sudah kita petakan nih. Jadi ada donatur. Kalau menyambung ke Bait Kopi, ini kita bangun bukan dari uang masjid, dari uang jamaah. Ya, kalau dilihat dari papan informasi keuangan kita, itu tercatat 64.000 keuangan kas BKM Baitur Rahman. Saya pikir di Kota Medan kita lah paling sedikit, 64.000, tapi kita berani buat program-program besar. Ya. Kemudian tantangan berikutnya, saya pikir kembali ke pengurus masing-masing nih. Saya ingin dalam tanda kutip mencubit pengurus-pengurus BKM yang ada di Kota Medan. Ini kita antara mau dan tidak mau saja sebenarnya ini. Ikhlas dan tidak ikhlas. Saya bilang kayak gini. Banyak, nih mohon maaf saya agak kasar membilangannya. Banyak pengurus BKM itu bukan orang susah. Orang berada, punya jabatan, punya uang. Tapi mohon maaf, mentalnya mental miskin. Kenapa mental miskin? Kenapa mental miskin? Ketika uang masjid disalurkan untuk kegiatan keumatan, dia akan bilang, oh itu uangnya kok untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Kalau salah caranya, saya yakin semua masjid pasti punya penasehat atau ustadz di dalamnya. Silakan tanya, ini boleh nggak uang masjid dipakai untuk ini? Ini boleh nggak uang masjid dipakai untuk ini? Kalau nggak boleh, ya sama-sama kita sami'na wa ta'na. Kan gitu. Tapi kalau masih dalam koridor konteksnya untuk program-program keumatan, saya sangat yakin karena saya banyak berdiskusi dengan para ustadz, silakan dipakai. Maka saya katakan sekali lagi, mohon maaf agak kasar. Mental pengurus kita itu mental miskin. Bukan orangnya miskin, tapi mentalnya miskin. Ini uang nanti habis. Gimana cara uangnya? Allah yang memberikan keuangan. Muhammad, Quran surat Muhammad ayat 7. In tamsurullah yasurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengutip apa sampaikan Pak Haji tadi, bahwasannya libatkan jamaah. Alhamdulillah kita bangun, kita libatkan jamaah, komunikasi aktif, kita berikan kepercayaan, kita berikan program. Awal-awal program agak ditentang. Sekarang ini program silakan ketua jalankan, mainkan, kami dukung. Ya, itu. Yang ketiga, gimana caranya masyarakat bisa terlibat? Bapak Ibu masyarakat, jamaah Masjid Baitur Rahman khususnya, umumnya masyarakat di sekitar Masjid Baitur Rahman, kalau ingin terlibat dalam program-program masjid bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan uang. Silakan. Mau diapakan, silakan. Artinya kami sangat-sangat mendukung. Karena keberhasilan apapun program di Masjid Baitur Rahman bukan keberhasilan dari ketua BKM. Bukan keberhasilan saya. Tapi keberhasilan Bapak, Ibu, Abang, Kakak, semua jamaah yang terlibat aktif membantu. Itulah keberhasilan kita semua. Jadi apapun yang kita kerjakan hari ini lihat Allah untuk apa kekuatan Allah yang menggerakkan kita, tapi atas dukungan semua masyarakat, semua jamaah Masjid Baitur Rahman. Mungkin itu Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua, penjelasannya yang cukup jelas, konkret, dan cukup kuat untuk ke depan nanti seperti apa dan bagaimana dukungan terhadap jemaahnya nanti. Mungkin itu. Selanjutnya pertanyaan saya berikan kepada Pak Haji Junedi. Pertanyaan selanjutnya adalah, saat ini kebanyakan masjid untuk menutupi biaya operasionalnya masih mengharapkan infak dari jemaah, Pak Haji. Apa solusi agar masjid bisa mandiri sehingga ke depan jika memungkinkan masjid yang akan membantu jemaahnya? Itu mungkin Pak Haji pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya.
Memang saat ini kelihatannya di mana-mana masjid sangat membutuhkan untuk meningkatkan infak masjidnya. Ya. Tapi sayang kalau kita lihat jarang sekali BKM itu kreatif untuk bisa mendapatkan infak yang cukup besar. Mungkin pada kesempatan ini ada beberapa poin yang mungkin bisa kita sampaikan yang mungkin kalau kita jalankan ini bisa berefek. Yang pertama, coba kita hitung dulu sebenarnya berapa biaya operasional masjid selama 1 bulan. Katakanlah misalnya contohnya Masjid Baitur Rahman ini. Biaya operasional masjid mulai dari kebersihan, listrik, lampu, khatib Jumat dan seterusnya, itu katakanlah setiap bulan kita mengeluarkan biaya 6 juta. Nah, kemudian coba kita lihat hitung lagi sebenarnya rata-rata jemaah kita tuh yang aktif ada berapa, ya. Katakanlah kita anggap karena ada sholat Jumat penuh, mungkin subuh segala macam, anggap aja rata-rata jemaah kita tuh 200 orang. Berarti untuk bisa mendapatkan dana 6 juta itu berarti jemaah itu dibebankan biaya 6 juta bagi 200, ya. Berarti sekitar jemaah itu per bulan harus bisa berimpak 30.000. Kalau jemaah itu bisa berimpak 30.000, berarti dia sudah memberikan bantuan untuk dirinya sendiri, ya, untuk bisa beribadah di sini. Artinya dia sudah membantu begitu 30.000 untuk dirinya sendiri. Sementara kalau kita lihat seandainya ada jemaah yang berimpaknya 1 bulan lebih dari 30, bisa 50, bisa 100, berarti jemaah itu sudah mensubsidi bagi jemaah-jemaah yang tidak berimpak atau jemaah yang impaknya sebulan di bawah 30.000. Dan bagaimana pula dengan jemaah yang infaknya cuma sebulan 10.000 atau 5.000, berarti dia disubsidi kepada donatur-donatur jemaah yang infaknya jauh lebih besar. Nah, informasi ini harus kita berikan, harus kita sampaikan kepada jemaah semua bahwa supaya jemaah itu tahu, saya aktif di masjid, tapi infak saya kok sedikit sekali. Malu saya kalau di bawah 30 juta. Saya harus bisa memberi manfaat kepada yang lain. Infak saya harus saya tingkatkan 1 bulan minimal 50 atau 100 juta. Mudah-mudahan semua jemaah yang 200 itu punya pikiran seperti itu, maka pendapatan tadi yang 6 juta tadi untuk biaya operasional itu bisa meningkat menjadi 2-3 kali. Itu insya Allah kalau kita coba lakukan dan kita sampaikan di dinding masjid transparan, infak kita sekian, rata-rata jemaah sekian. Infak per orang minimal kalau bisa untuk dirinya dia harus bisa 30.000 sebulan. Kalau Anda mau mensubsidi yang lain, naikkanlah infaknya. Itu cara-cara untuk meningkatkan infak. Nah, yang kedua, saat ini jarang sekali para ustadz atau dimanapun itu membicarakan tentang wakaf produktif. Ya, itu paling sedikit kali dibicarakan. Kebanyakan masalah fikih, masalah hadis, masalah hukum itu yang dibicarakan. Padahal wakaf itu sejak zaman Rasul sudah dilakukan, ya. Bahkan kalau kita lihat lagi ya di Masjidil Haram itu biaya operasional adalah wakaf dari Tower Zamzam. Tower Zamzam itu adalah tanah wakaf, di mana hasil dari usaha Tower Zamzam itu untuk membiayain kedua masjid, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Coba bayangkan yang berwakaf itu berapa banyaklah pahalanya, terus menerus bertahun-tahun. Nah, kita juga di sini walaupun kita di masjid, kalau seandainya masjid ingin mendapatkan pendapatan yang rutin, kita buka wakaf. Misalnya masjid mengembangkan untuk membuat usaha ruko, ya. Kita minta kalau selama ini masjid kita katakanlah anggaplah ini sudah selesai, tidak menggunakan biaya yang terlalu besar, berubahlah mindset pengurus, sekarang kita kembangkan wakaf usaha produktif. Ya, ini sudah cukup bagus, nggak perlu lagi kita bongkar pasang. Jadikanlah program berikutnya, kita ingin membuka usaha atau ruko, atau rumah kos, atau rumah sewa yang milik masjid, sehingga dari hasil usaha ini, hasilnya itu bisa menjadi pendapatan masjid. Kalau ini sudah maju, maka biaya operasional yang tadi itu bisa ditutupi dengan biaya usaha itu. Nah, kalau itu berat, yang paling sederhana lagi kita bikin usaha wakaf sawah produktif. Nah, kita sudah melakukannya itu ya di Posil, karena sawah itu tidaklah membutuhkan biaya yang cukup besar, karena 1 hektar paling tidak sekitar 500 juta. Kalaupun 2 hektar 1 M. Sementara bangun masjid orang bisa 2-3 M tapi tidak memberi hasil. Dia pasif ya, wakaf pasif, diberikan wakaf tapi dia tidak memberikan hasil yang produktif. Beda dengan sawah tadi. Kita tanam dia 1 M,
kita bisa dapat sekitar 50 sampai 60 juta setiap 3 bulan. Itu sudah bisa menutupi biaya operasional tanpa meminta-minta lagi kepada jemaah. Ya, ini yang harus kita bikin terobosan. Contohnya, jadikanlah Baitur Rahman adalah contoh masjid yang mempunyai wakaf produktif. Kalau masjid lain sifatnya pasif, hanya minta dari jemaah untuk biaya operasional, tapi Baitur Rahman ke depan biaya operasional ditutupi oleh dari usaha produktif. Nah, ini sudah dilakukan oleh Joko Karyan. Kenapa mereka bisa, kita tidak? Nah, inilah kami harapkan kepada para pengurus BKM, khususnya di Kecamatan Medan Denai, cobalah berubah mindset. Jangan kalau masjid kita sudah bagus, begitu ganti pengurus, programnya adalah bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang. Sayang uang jemaah. Padahal uang itu bisa kita kembangkan untuk menjadi usaha produktif. Coba, makasih. Baik, terima kasih Pak Haji atas penjelasannya yang cukup memberikan kita motivasi ke depan nanti seperti apa dan langkah-langkah apa yang mungkin akan bisa kita lakukan. Mungkin pembicaraan kita atau bincang santai kita ini berakhir sampai di sini, tapi kita akan melakukan closing statement yang mungkin akan disampaikan oleh ketua kita dulu, Muammar MSDM. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Bang Jikri. Closing statement dari saya, Bapak Ibu, Abang Kakak, seluruh jamaah masyarakat sekitar Masjid Baitur Rahman, tetaplah mendukung kami, baik tenaga, pikiran, maupun hartanya, karena keberhasilan program-program di Masjid Baitur Rahman ini memang karena Allah, tapi atas dukungan Bapak Ibu sekalian, bukan karena Ketua BKM. Artinya Ketua BKM itu hanya sebatas tukang kunci saja, mengepaskan kuncinya Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap dukung kami hingga masjid ini bisa berdaya, bisa berjaya buat umat. Terima kasih. Oke, demikian closing statement, tetap berdaya dan berjaya. Selanjutnya closing statement dari Pak Haji. Silakan Pak Haji. Makasih. Ya. Baik, dari kami dari Forum Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid ya Kecamatan Medan Denai, sekali lagi mengucapkan selamat ya kepada BKM Baitur Rahman yang kami lihat orangnya muda ya, gesit dan semangatnya cukup tinggi. Ini perlu menjadi contoh ya. Artinya semangat yang begitu tinggi ini harus menjadi contoh. Kenapa ini bisa tapi yang lain tidak? Dan yang lebih saya salut lagi, mereka bisa solid antara pengurus, jemaah, anak-anak muda semua bisa kompak. Dan ini kami harapkan bisa dipertahankan karena dalam mengelola masjid itu tidak mudah. Begitu banyaknya cobaan, setan juga begitu banyak mengganggu kita supaya ini pecah. Jadi kita harus betul-betul menjaga ini. Bagaimana kesulitan kita ini jangan sampai terpecah gara-gara masalah sepele. Kadang-kadang masalah selisih paham sedikit tidak cocok, kita terus mundur atau ngambek segala macam. Ini adalah tantangan. Jadi kami berharap teruslah pertahankan, tingkatkan, wujudkan cita-cita Baitur Rahman agar Baitur Rahman bisa menjadi contoh bahwa masjid ini produktif, aktif, dan bisa memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya jemaah yang ada di sekitarnya. Saya rasa itu saja kami. Terima kasih.